pandai mensyukuri nikmat sehat, dan siapa di antara hamba-hambanya yang sabar ketika menerima ujian sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Allah subhanahu wa ta'ala, kita mungkin semua kepengen sehat terus, tapi yang namanya kita ini makhluk, kita diciptakan ada kelemahannya, ya. Hadirin karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya makhluk pasti pernah yang namanya merasakan sakit, ya, kecuali malaikat. Hadirin karena Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Maulid masih Allah subhanahu wa ta'ala masih terasa, kita diingatkan kita seorang manusia yang luar biasa yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan sebagai rasul yang terakhir. Siapa dia? Baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salah satu diantaranya firman Allah, yaitu wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah itu akhlaknya agung, ikhlasnya masya Allah, kesabarannya masya Allah, rasa syukurnya masya Allah, kesungguhannya masya Allah, tanpa tanding baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang paling takwa, yang paling mulia, baginda Rasul sallallahu alaihi. Alhamdulillah kita sebagai umatnya, hadirin, dengan demikian umatnya, ya, kalau mengikuti petunjuk baginda Rasul, mengikuti Rasulullah, ya menjadi mulia. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan, ya kita lakukan. Dilarang, ya kita hentikan. Dan apa yang sudah terjadi ini semuanya adalah memang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh pun demikian, perbuatan manusia akan diperhitungkan, perbuatan manusia akan terbalas, bisa jadi di dunia dan juga bisa nanti di akhirat, hari pembalasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sarung Allah subhanahu wa ta'ala, karena akhlak baginda Rasul mempunyai akhlak yang agung, maka umat ini disuruh kita Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Rasulullah. Kalau kita betul-betul merasakan cinta kepada Allah, kita ini belajar cinta kepada Allah, karena kita ini ada segalanya darinya, hidup darinya, sehat darinya, rezeki darinya, harta darinya, jabatan darinya, keturunan dari, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak punya rasa terima kasih, bahkan kalau masih naudzubillah kepada Allah kurang apa, semuanya sudah diberikan kepada kita. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu ya kita ikutin uswah hasanahnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Sungguh bagi kalian dalam diri baginda Rasul ada uswah hasanah, ada contoh yang terbaik. Uswah hasanahnya dalam rumah tangga, uswah hasanah dengan tetangga, uswah hasanahnya dengan para sahabatnya, dengan kaumnya, uswah hasanah, bahkan menjadi pemimpin negara, bahkan menjadi pemimpin perang, itu uswah hasanah. Teladan terbaik adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mengikuti keteladanan baginda Rasul? Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, yang bersangka kepada Allah, yang berharap akan perjumpaan dengan Allah, selalu baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu modal utama untuk bisa mengikuti uswah hasanah baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Tidak hanya beriman kepada Allah saja, tetapi beriman kepada hari kiamat, hari pembalasan. Allah, hanya orang-orang yang percaya dengan hari pembalasan sehingga bisa mengikuti keteladanan baginda Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak beriman, ya nggak bisa. Kalau tidak beriman kepada kiamat, nggak bisa. Inilah iman kepada Allah dan iman kepada kiamat ini adalah selalu mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, selalu disertakan iman kepada Allah pangkalnya dan juga iman kepada hari kiamat, karena ada hari pembalasan, kita ada akhirnya. Maka kita harus falyakul khairan, maka kita harus ngomong yang baik-baik saja. Rasul itu ngomong yang baik-baik saja, yang benar-benar saja. Dan Allah Subhanahu, kalau enggak auliyasmut, lebih baik kita diam, banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak baca Quran, banyak membaca taibah, tasbih, takbir, hauqala, hasbala, asmaul husna. Hadirin hadirin Allah Subhanahu, ini yang kedua. Modal utama untuk bisa mengikuti uswah hasanah adalah yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada hari kiamat, yang ketiga adalah banyak berzikir, ingat kepada Allah. Zikir mungkin ada setiap detik, mungkin setiap menit atau mungkin jam, dengan baca Qur'annya, dengan sholawat dan kalimat-kalimat thayyibat lainnya. Jika demikian, insya Allah kita bisa mengikuti uswah hasanah bagi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang awal akhir beriman, bertaubat, banyak istighfar, dan selalu berlindung pada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti keteladanan baginda Rasul dalam kehidupan keseharian sesuai dengan profesi kita masing-masing. Amin 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 ya rabbal